Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Akbar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi statistika, fokusnya pada pemusatan data. Untuk pemusatan data sendiri saya membaginya menjadi beberapa part video ya. Untuk part pertama ini saya akan fokus pada penjelasan pemusatan data, yakni rataan ya. Biasanya rataan itu dikenal dengan rata-rata atau min. Materi ini berada pada kelas 12 untuk matematika wajib berdasarkan kurikulum K13 yang telah direvisi. Langsung saja. Sama seperti ukuran cara penyajian data, untuk ukuran penyebaran data juga itu terdiri dari data tunggal dan data kelompok. Pertama-tama untuk rataan atau rata-rata atau min. Min untuk data tunggal ya. Jadi rata-rata data tunggal itu jika diketahui data ya, ada banyak data pertama, data kedua, data ketiga yang disimbolkan dengan X1, X2, X3 hingga Xn ya, atau data ke N, maka rataan hitung data tersebut adalah, jadi rata-ratanya adalah berapa? Disimbolkan dengan X bar ya. Jadi rata-rata itu X bar ya, ini X bar. Cara mencarinya kita jumlahkan semua data yang ada, X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya sampai data ke N. Itu dibagi dengan banyaknya data tersebut. Jadi misal kalau datanya ada di 5, kita tambah semua ke 5 data tersebut dan kita bagi dengan 5. Atau dalam bentuk lebih singkatnya dikenal dengan sigma X ya, atau jumlah X atau jumlah data dibagi dengan banyaknya data tersebut. Untuk data tunggal sendiri cara mencaratannya itu ada 3 bentuk ya. Untuk bentuk pertama yang ini, nanti bentuk kedua dan bentuk ketiga akan saya perlihatkan sebentar. Untuk bentuk pertama kita langsung ke contoh dulu. Nah, diketahui data sebagai berikut ya. Ada data 7, 7, 8, 5, 6, 8, 8, 5, 7, 9 ya. Ada data seperti itu. Kemudian kita akan mencari rata-ratanya. Nah, cara mencari rata-ratanya kita gunakan rumus. Kita jumlahkan semua ini. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data ya. Banyaknya data ini ada sebanyak 10. Nilai rata-rata tersebut adalah, langsung saja kita masukkan ke rumus ya. Kita jumlahkan semua ini. Maka X bar itu adalah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Ya, ini ada 10 data dibagi dengan banyak data ya, 10. Nah, itu kalau kita jumlahkan ya, kalau kita jumlahkan jumlahnya adalah 70 ya. Dan banyak data 10, maka rata-ratanya adalah 7. Seperti itu saja untuk data tunggal bentuk pertama. Kita lanjut ke bentuk kedua. Ya. Bentuk 2. Nah, kalau bentuk 1 tadi satu data langsung dihitung, per data itu banyaknya sekian. Misal angka 7 ada 1, 7 1 lagi, 8 sebanyak 1, 5 sebanyak 1. Kalau bentuk 2 itu dia dalam frekuensi ya. Jadi misal data saat itu terulang sebanyak sekian frekuensi. Nah, datum kesekian itu terulang sebanyak sekian frekuensi ya. Frekuensi itulah banyaknya data tersebut terulang. Nah, maka cara mencari rataannya ya, X bar sama dengan F1 dikali X1. Jadi frekuensinya dikali dengan data yang berulang tersebut, itu dijumlahkan, dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah banyak data itu sendiri atau N ya. Jadi untuk bawahnya untuk penyebutnya sama, pembilangnya saja agak berbeda sedikit, atau dipersingkat dengan jumlah dari F dikali X per jumlah F atau per N ya. Nah, maka ini ada contoh ya, data tunggal yang seperti ini adalah frekuensinya. Perhatikan data pada tabel berikut. Nah, nilai 50 itu frekuensinya 8. Artinya nilai 50 itu terulang sebanyak 8 kali. Jadi ada 8 orang yang mempunyai nilai 50.
Sementara nilai 65 terulang sebanyak 10 kali, nilai 75 terulang sebanyak 4 kali, nilai 80 itu terulang sebanyak 6 kali, nilai 86 terulang sebanyak 5 kali, nilai 95 terulang sebanyak 5 kali, dan nilai 100 terulang sebanyak 2 kali. Total ini ada sebanyak 40 ya, jadi total siswanya ada 40 atau frekuensinya ini totalnya adalah 40. Nah, kita akan mencari ratanya. Ya, kita akan mencari rata-ratanya. Maka kita gunakan saja rumusnya. X bar adalah ini ya, 50 kali 8, 65 dikali 10 itu ya. Ini kan F1 kali X1, F2 dikali X2, dan seterusnya sampai Fn kali Xn. Ini kita jumlahkan semua. Ya. 50 dikali 8 itu ditambah 65 dikali 10 ditambah 75 dikali 4 ditambah 80 dikali 6 ditambah 86 kali 5 tambah 95 dikali 5 ditambah 100 dikali 2. Ini semua dibagi dengan jumlah ini ya, jumlah frekuensinya. Itu sebanyak 40. Nah, yang di atas ini kalau kalian jumlahkan, nanti hasilnya itu sama dengan 2935 dibagi dengan 40, makanya adalah 73,37. Seperti itu saja, oke? Selanjutnya, bentuk ketiga untuk rataan data tunggal. Nah, bentuk ketiganya itu adalah rataan gabungan. Jadi biasanya diketahui rataan A, kemudian diketahui rataan B atau rataan C sampai rataan KN, itu dijumlahkan, terus ditanya berapakah rataan yang baru? Ah, seperti itu. Jadi kalau untuk mengerjakan soal itu ya seperti ini ya bentuknya. Jika F1 bilangan mempunyai rataan M1, F2 bilangan mempunyai rataan M2, dan Fn bilangan mempunyai rataan Mn, maka rataan dari keseluruhan bilangan adalah ya itu rataan dari keseluruhan itu adalah rataan gabungan. Ya, rataan gabungan. Ya, bentuk data tunggal itu seperti ini saja. Kita menjumlahkan semua rataan gabungannya, yang kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensi gabungan tersebut. Jadi misal kalau di data pertama itu ada sekian frekuensi, maka data kedua ada sekian frekuensi. Setelah kita gabungkan datanya, kita jumlahkan frekuensi barunya. Jadi nanti itu akan jadi frekuensi baru di rataan gabungan. Langsung saja kita ke contoh bentuk data tunggal ya, bentuk data tunggal yang ketiga. Misal ada contoh, 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri atas 10 siswa, ya. Kelas A berarti 10 siswa, kelas B itu ada 20 siswa, dan kelas C ada 15 siswa. Nah, jika rata-rata kelas A adalah 56, ya, jadi kelas A itu ratanya 56. Kelas A tadi kan yang 10 siswa. Terus rata-rata kelas B itu 20 siswa. Nah, jumlah siswa kelas B adalah 20. Dan rata-rata kelas C ada 65. Nah, kelas C tadi yang jumlahnya 50 siswa. Maka rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas tersebut. Nah, ini kita menggunakan bentuk ketiga. Kita ke bentuk ketiga. Langsung saja. Maka X bar ya, atau X gabungan. Maka X barnya ya, X barunya itu yang tadi kan ini. Jadi kita kalikan frekuensi itu adalah banyak siswanya ya. Frekuensi yang A ya, yang ini 10, berarti kita kalikan dengan rata-rata kelas A yang ini 56. Terus frekuensi B yang 20 kita kalikan dengan nilai rata-rata kelas B. Begitu juga yang frekuensi C ya, frekuensi C kita kalikan dengan rata-rata kelas C. Itu kita jumlahkan. Jadi 10 dikali 56 ya. Dikali 56 kita tambahkan dengan 20 yang kita kalikan dengan rata-rata kelas B adalah 47, dan kita tambahkan lagi dengan frekuensi kelas C yaitu 15 dikali dengan rataan kelas C yaitu 65. Nah, ini kita jumlahkan dan kita bagi dengan jumlah frekuensi gabungan. Frekuensi gabungan berarti 10 ditambah 20 ditambah 15. Itu berarti sebanyak 45 ya. Nah, 45.
Ini kita teruskan. 10 dikali 56 berarti 560. Ditambah 20 dikali 47 itu berarti 940. Ditambah 15 dikali 65. Jadi 15 dikali 65 itu sama dengan 925 ya. Dibagi dengan 45. Nah, ini kita jumlahkan yang di atasnya. Ya, 560 tambah 940 tambah 925 itu sama dengan 2505 kita bagi dengan 45. Nah, 2505 dibagi 45 itu hasilnya adalah 55,67. Ya. 55,67. Jadi rata-rata gabungan ya atau rata-rata yang baru. Rata-rata yang baru itu adalah 55,67 ya. Jadi kalau ada soal-soal seperti ini nanti tinggal kalian jumlahkan saja. Rata-rata gabungan adalah rata-rata pertama dikalikan frekuensi pertama ditambah rata-rata kedua dikali frekuensi kedua ditambah rata-rata ketiga dikali frekuensi ketiga dan seterusnya sampai rata-rata ke n atau rata-rata kesekian dikali dengan frekuensi kesekian dibagi dengan total frekuensi atau total banyak seluruh siswa itu dapat frekuensi gabungan. Dapat rata-rata gabungan maksudnya. Ya. Jadi untuk itu saja untuk data tunggal. Sekarang saya lanjut untuk kerataan data kelompok. Ya, kalian bisa lihat. Oke, rataan data kelompok. Untuk data kelompok sendiri, rataannya itu ada 3 cara ya. Metode umum yang pertama, kemudian menggunakan metode simpangan baku, dan yang ketiga kita menggunakan metode coding. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan dulu metode umum untuk data kelompok. Ya, ingat data kelompok adalah bentuk penyajian data yang menggunakan kelas-kelas yang dimana setiap kelasnya itu menggunakan rentang ya. Jadi untuk metode umum rumusnya seperti ini ya. X bar rata-rata adalah jumlah ya sigma jumlah dari FI dikali XI. FI itu maksudnya frekuensi ke I atau frekuensi ke berapa ya. Misal ada banyak kelas kan. Misal kelas pertama berarti frekuensi yang pertama. Kelas kedua berarti frekuensinya kedua, I-nya 2. Kalau ada 6 kelas berarti I-nya sampai 6. Jadi F1, F2, F3 sampai F6. Terus XI. XI adalah data tengah. Data tengah kita dapat dari menjumlahkan batas atas kurangi batas bawah dibagi 2 ya. Saya rasa sudah saya jelaskan di video yang part 1 ya sepertinya ini. Nah, nanti jumlah FI kali X itu kita akan bagi dengan jumlah dari frekuensi kelasnya. Ya, jadi ada berapa totalnya akan kita bagi. Nah, untuk itu saya langsung ke nanti contohnya satu kali saya kasih di akhir ya. Jadi saya jelaskan dulu untuk konsep-konsep rumusnya. Nah, kemudian metode kedua itu ada metode simpangan rata-rata. Metode simpangan rata-rata. Jadi kita menggunakan simpangan. Nah, untuk metode simpangan kita menggunakan rumus X bar sama dengan rata-rata S ya. Rata-rata S itu berarti rata-rata sementara. Ya, nanti akan saya tunjukkan seperti apa itu rata-rata sementara. Kita akan jumlahkan dengan sigma FI kali DI. Ya, tadi FI sudah saya jelaskan itu frekuensi ke I. Sementara DI adalah selisih nilai tengah dengan rataan sementara. Jadi X bar S itu adalah rata-rata sementara, sementara DI adalah selisih nilai tengah dengan rataan sementara. Yang berarti DI itu ada banyak ya. Ada D ke-1, ada D ke-2, ada D ke-3 dan seterusnya. Karena namanya rataan akan nilai tengah ada di setiap kelas. Jadi pasti juga selisih itu ada di setiap kelas karena kita kurangi dengan nilai tengah. Dibagi dengan jumlah frekuensi kelasnya. Ya. Terus metode ketiga itu ada metode pengkodean. Ya, metode pengkodean. Ya. Untuk metode ketiga yaitu metode pengkodean sama seperti metode simpangan tadi, dia ada rata-rata sementaranya. Bedanya di penjumlahan itu. Jadi setelah rata-rata sementara kita jumlahkan dengan P dikali jumlah FI kali UI. Ya kalau tadi yang di sementara dia ada DI, kalau di pengkodean ada UI. Nah, apa itu UI? UI adalah jadi UI itu adalah D per P ya. D itu kan selisih kelas sementara dikurangi dengan kelas tengah di kelas terkait dibagi dengan P. Ya, nanti akan saya tunjukkan langsung cara pencariannya.
kita langsung saja ke contoh soal. Jadi ini ada contoh soal, ya. Ini ada tabel dari data kelompok. Data kelompok ini berisikan berat badan 50 orang dari siswa SMA Merdeka. Nah, disuruh tentukan rata-rata hitungnya dengan menggunakan 3 cara tersebut. Ya rumus umum min, yang rataan sementara, dan metode pengkodean. Ya, langsung saja. Pertama yang saya gunakan adalah rumus umum, ya, dari ini. Ya, untuk rumus umum saya langsung saja, ya. Untuk memudahkannya, karena kan caranya ketiga ini sebenarnya saling berhubungan, saya buat. Jadi kalau kalian mengerjakan rata-rata kelompok, kalian buat ulang tabelnya, ya. Buat ulang tabelnya, nanti tambahkan kolom-kolom baru sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau pakai rumus umumin nanti tak ada yang kita pakai FIXI. Kalau rataan sementara juga ada sesuai rumusnya yang jelas. Kita buat dulu ini, ya. Nantinya jadi seperti ini. Nah, ini akan berat badannya tadi ini semua, FI-nya ini. Nah, ada kolom XI karena di semua rumus menggunakan XI. Terus yang ini kan juga dipakai, ya, FIXI. Terus D kan dipakai di rumusan sementara. FIDI juga itu ada dipakai di rumus yang pakai rataan sementara. Sementara UI itu kita pakai di metode pengkodingan. Nah, jadi saya buatkan semua kolom-kolom barunya. Jadi nanti pada saat penggunaan rumus kita tinggal mengambil saja, mengambil angkanya. Ya, jadi saya akan mengisi kolom-kolomnya, ya. Yang pertama saya akan mengisi kolom XI dulu, ya, atau kolom data tengah. Jadi kan tadi saya ingatkan sekali lagi, ya, soalnya itu diberikan ini, ya, tabel dari data kelompok tentang berat badan 50 siswa, ya, jumlahnya 50. Disuruh tentukan rata-ratanya menggunakan 3 cara. Cara pertama menggunakan metode umum, cara kedua menggunakan rataan sementara, dan cara ketiga menggunakan metode coding. Nah, kenapa saya menggambarkan tabel seperti ini? Karena nanti teman-teman akan lihat bahwa lebih mudah kalau kita buat tabel seperti ini dulu. Jadi kita buat tabelnya kembali, kemudian kita tambahkan kolom-kolom. Ya, kolom untuk XI atau data tengah, terus kolom hasil kali FI kali XI, ya, frekuensi kali kelas tengah, terus kolom untuk DI, ya, atau kelas sementara dikali kelas XI, terus hasil kali FI dikali DI, terus kolom untuk UI, ya, UI itu adalah D dibagi dengan P, ya, kita tahu bersama P adalah panjang kelas, terus FI UI adalah frekuensi dikali kelas UI sendiri. Nah, nantinya itu akan kita gunakan untuk di rumus, ya, yang tadi digunakan. Ya, langsung saja biar mungkin teman-teman masih bingung. Saya langsung contohkan, ya. Pertama, saya akan mengisi ini dulu. Untuk XI. XI adalah kelas tengah, ya. Kelas tengah didapatkan dari batas bawah setiap kelas ditambahkan dengan batas akhir, ya, atau batas atas dibagi 2. Itu kita lakukan untuk semua kelas. Jadi setiap kelas ya, nilai tengah, ya. XI nilai tengah setiap kelas itu berbeda. Untuk yang ini nilai tengahnya 33, ya, 31 tambah 35 dibagi 2. 31 tambah 35 kan 6 dibagi 2 33. Nah, untuk kelas yang ini kita lakukan cara yang sama. Itu dapatnya 38, terus 43, kemudian 48, terus 53, 58, dan 63, ya. Kenapa saya bisa tanpa menghitungnya? Karena kalau kita lihat, ya, dari 1 ke 6 ini kan selisihnya ada 5, ya. Ini kan selisihnya ditambah 5. Maka pasti kelas tengah atau nilai tengahnya itu bertambah-tambah 5 juga di setiap kelas. Jadi cukup cari yang paling atas saja, nilai tengah yang pertama, terus yang selanjutnya kita tambahkan dengan 5. Nah, ini total nilai tengahnya, ya, tidak perlu kita jumlahkan. Karena tidak ada pertanyaan tadi sigma XI, yang ada sigma FIXI dan sebagainya. Nah, kemudian saya cari ini FI kali XI, ya. FI kali XI adalah frekuensi kelas I dikali dengan nilai tengah dari kelas tersebut. Nah, 33 dikali 4 kan 132. Terus 38 dikali 6 adalah 228. Sementara 43 dikali 9 itu 387. 48 dikali 14 adalah 672. 672. Terus 53 dikali 10 adalah 530. 58 kali 5 itu 290, ya. 63 dikali 2 itu 126. Nah, karena tadi penggunaan rumus ada yang menanyakan sigmanya, ya, sigma dari FIXI ini kalau saya jumlahkan
semua ini tuh sigma fx-nya sigma fi kali fi ya. Itu hasilnya adalah 2365 ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya 2365. Nah, sampai sini dulu karena di metode umum ya, yang kan kita disuruh cari yang A menggunakan cara umum ya atau metode umum. Metode umum itu kan hanya menggunakan ya X bar data kelompok sama dengan sigma FI dibagi dengan sigma F ya, sigma Fi atau jumlah N. Maka ini saja 2365 per 50 ya, karena banyak data adalah 50. Nah, ini kalau kita bagi itu rata-ratanya kita dapat 47,3. Nah, ini rata-ratanya. Kalau menggunakan metode umum. Sekarang kita coba menggunakan cara kedua ya. Cara kedua adalah menggunakan rataan ya, rataan dengan menggunakan rataan sementara. Metode menggunakan rataan sementara. Rataan sementara itu adalah XS ya, atau XS. Nah, rumusnya tadi itu adalah ya, X bar sama dengan rataan sementara ditambah jumlah dari frekuensi kelas I dikali dengan DI ya, selisih kelas sementara terhadap kelas nilai tengah, dibagi dengan jumlah frekuensi kelas I tersebut. Nah, jadi di sini kita butuh XS ya, kelas sementara, dan kita butuh juga DI. Nah, tentu kalian bingung kan apa itu rataan sementara. Jadi rataan sementara ya atau XS itulah rata-rata yang kita pilih sembarang. Yang kita pilih sembarang ya adalah rata-rata yang kita pilih sembarang dari nilai tengah. Jadi nilai 1 2 3 4 5 6 7 ya. 33, 38, 43, 48, 53, 58, dan 63. Kita pilih, terserah kita yang mana, bebas. Tapi biasanya kalau kita mau pilih itu di tengah-tengah, ya di tengah-tengah, atau yang frekuensinya paling banyak. Nah, misal ini kayak 14. Tapi sebenarnya boleh kita pilih sembarang. Tapi kali ini saya memilih yang ini ya, yang di kebetulan yang 48 ini ada di tengah dan frekuensinya yang paling banyak ya. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada penekanan harus pakai yang mana. Kalau teman-teman mau pakai rataan sementara yang ini 33 boleh, 38 boleh ya. Saya pakai yang 48. Saya tandai biar teman-teman tidak lupa ya. Ini adalah rataan sementara saya. Maka DI adalah kelas selisih dari nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara ya. Berarti yang ini ya. Kan rataan sementara adalah 48. Berarti untuk yang di sini adalah 48 dikurang 33. 48 kurang 33. 48 kurang 33. Itu dapatnya 15. Terus yang ini 48 kurang 38. Dapatnya 10. Ya. Oh, ini terbalik ya. Harusnya ini terbalik. XI kurang XS. Maaf ya, salah saya. Harusnya XI kurangi ya, nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Jadi 33 kurang 48. 33 kurang 48. Jadi harusnya negatif 15 di sini. Di sini juga 38 kurang 48. Itu negatif 10. Terus 43 kurang 48. 43 kurang 48 adalah negatif 5. Dan untuk yang ini kan 48 kurang 48 kan, karena nilai tengahnya itu 48, sementara rataan sementara juga dia sendiri. Jadi ini 0 ya. 48 kurang 48 sama dengan 0. Yang ini 53 kurang 48. Dapatnya 5. Yang ini 58 kurang 48. Terus 10. Terus 63 kurang 48. Itu 15. Nah, ini kan yang di bawah adalah jumlah. Yang ini kayaknya tidak perlu dijumlah ya. Yang di sini saja langsung. Sama seperti yang X tadi, yang ini tidak perlu jumlah karena di rumus yang dijumlah adalah FI kali DI-nya, yang ini. Bukan ininya. Maka
Langsung saja saya kalikan ini ya. Kan yang dibutuh FI kali DI ya. FI kali DI berarti ini. DI dikali FI. Ya 4 kali negatif 15. 6 dikali negatif 10. 9 dikali negatif 5 dan seterusnya. Nah, ini tuh hasilnya yang di sini negatif 15 kali 4 negatif 60. Terus negatif 10 kali 6 itu negatif 60 juga. Dan negatif 5 dikali 9 itu negatif 45. 0 ya dikali berapapun pasti tetap 0. Terus yang ini 5 dikali 10 itu 50. Di sini 10 kali 5 sama juga ya 50. Ini 15 dikali 2 adalah 30. Nah ini kita jumlahkan semua ya. Karena yang di sini kan yang dicari sigma FI kali DI. Atau jumlah ini semua. Jadi ini tambahin ya. Itu adalah negatif 35. Ya negatif 35. Masukkan ke rumus. Rataan sementara yang kita ambil tadi kan 48. Ditambah dengan jumlah FIDI adalah negatif 35 per jumlah FI. Jumlah FI adalah 50 ya. Nah, itu sama dengan 48 ya, positif kali negatif itu negatif, terus 35 dibagi 50 itu dapatnya 0,7. Nah, 48 dikurangi 0,7 kan sama saja dengan 47,3. Nah, sama kan? Jadi rataan menggunakan metode rataan sementara dengan metode umum itu sama. Kita ke metode yang terakhir, metode pengkodingan ya, yang C, dengan cara pengkodingan ya. Metode pengkodingan itu sendiri rumusnya adalah X bar sama dengan rataan sementara ditambah dengan panjang kelas ya, P adalah panjang kelas kali dengan jumlah dari FI dikali UI ya. UI adalah D ya, DI dibagi dengan panjang kelas ya. Jadi UI itu ya, UI adalah D dibagi dengan panjang kelas. Ini dibagi dengan sigma FI. Ya, kita tahu sendiri bahwa panjang kelas itu adalah ini ya, batas atas dikurangi batas bawah itu adalah 5 ya, panjang kelasnya 5 ini. Panjang kelas adalah 5. Nah, langsung saja kita cari nilai UI-nya untuk masing-masing ini. Dan sama seperti tadi, kita tentukan dulu ya rataan sementara ya. Kita butuh rataan sementaranya. Karena tadi sudah saya punya nilai DI dari rataan sementara yang ini, maka saya menggunakan rataan sementaranya sama juga ya, yang ini. Karena dengan rataan sementara yang ini saya sudah punya nilai DI-nya. Nah, sementara UI adalah D per P ya. Panjang kelasnya itu kan 5. Nah, jadi D per P. Nah, ini tinggal kita kerja ya, berarti D per P ini negatif 15 per panjang kelasnya kan 5. Negatif 15 per 5 itulah negatif 3. Di sini negatif 10 per panjang kelas 5, negatif 10 per 5 kan negatif 2. Nah, negatif ini negatif ya, ini negatif 5 dibagi dengan panjang kelas 5, negatif bagi 5 kan negatif 1. Sini 0, sini 1, 2, dan 3 ya. Atau cara gampang mencari U adalah pertama kita lihat, kita pilih kan tadi rataan sementara. Rataan sementaranya kan ini ya, 48. Maka nilai U untuk kelas tersebut adalah 0 ya. 0. Kemudian dia kalau ke atas itu negatif ya, 0 jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kalau dia ke bawah dia positif 1, 2, 3. Itu cara mudahnya. Tapi kalau ditanya dari mana asalnya ini, itu didapat dari D per P. Apa itu D? D adalah selisih nilai tengah dikurangi rataan sementara. Nah, seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah paham caranya, ingat ketika kita pilih kelas rataan sementara, maka nilai UI-nya ya, nilai UI-nya itu untuk kelas yang memiliki rataan sementara tersebut adalah 0. Terus kalau data yang ke atas ya, kelas yang ada di atas dari kelas yang kita pilih untuk rataan sementara itu negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Kalau ke bawahnya positif. Ya, seperti itu cara cepatnya. Nah, kemudian untuk FI kali UI. FI kali UI kan kita tinggal kali ya. Ini UI-nya negatif 3, FI-nya 4. Kalau kita kali di sini negatif 12.
Di sini juga negatif 12. Nah, negatif 1 kali 9 itu negatif 9. Sini 0 ya, karena di sini 0 kan. 0 kali berapapun itu 0. Terus di sini dapat 10. Di sini kita dapat 10 juga. Dan di sini 6. Nah, ini kan sama seperti tadi adalah total ya. Sigma ya, kelas yang ini adalah kelas jumlah sigma dari FI kali UI. Ini kalau kita jumlahkan semua dapatnya negatif 7. Nah, kita masukkan ke rumus. Rataan sementara masih sama, masih 48 yang saya pilih. Ya, saya tambahkan dengan panjang kelas ya. Panjang kelasnya kan 5. Dikali dengan total dari ini. FI kali UI ya, negatif 7. Negatif 7 per sigma F ya, jumlah F-nya. Jumlah F-nya kan 50. Jumlah F-nya 50. 50 dibagi 5 itu sama dengan 10 ya. Negatif 7 dibagi 10 itu sama dengan 0,7 sehingga menjadi 48. Positif kalau negatif itu negatif. 7 dibagi 10 0,7. 48 dikurang 0,7 adalah 47,3. Nah, kita bisa lihat dengan metode apapun yang kita gunakan selalu rata-ratanya sama. Jadi kembali ke teman-teman ya, terserah mau menggunakan rataan yang mana, itu bebas karena pada akhirnya kalian akan menggunakan metode yang paling kalian kuasai. Kecuali di soal itu ada permintaan gunakanlah metode umum atau gunakanlah metode rataan sementara atau gunakanlah metode pengkodingan. Ya. Saya rasa untuk data tunggal dan data kelompok atau bab ini ya, untuk video ini yang rataan atau biasa kalian kenal dengan rata-rata atau biasa juga nama lainnya min, itu cukup sampai sini. Semoga penjelasan saya dapat membantu kalian dalam pembelajaran. Ya, dengan mengucap syukur alamin, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar bila ada saran untuk perbaikan. Dan jangan lupa di subscribe pastinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.